membahas pendidikan agama Islam pada sore kali ini bersama teman-teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Altasia Iwan Datairana. Perkenalkan, nama saya Selma Salita Ajman. dan saya sendiri adalah Lailatul Salehah, biasa dipanggil Laila. Baik, di sini saya akan menyampaikan soal-soal yang akan dijawab oleh rekan-rekan saya, beberapa soal tentang fakta, problematik, dan juga solusi. Kita langsung saja ya. Yang pertama yaitu bagaimana sih tanggapan kalian terhadap fenomena legalitas LGBT dan hak asasi manusia? Sebutkan beberapa saja. Sepertinya hak asasi manusia, terus perlindungan dari diskriminasi, terus kesehatan mental dan sosial, budaya dan tradisi, terus perkembangan global, dan itu. Bisa dijelaskan nggak bagaimana itu hak asasi dalam LGBT dan juga yang lain, perlindungan dan tadi budaya-budaya itu? Jadi, hak asasi manusia merupakan salah satu argumen utama dari para pendukung legalisasi LGBT. Yang kedua, perlindungan dari diskriminasi merupakan legalitas perilaku LGBT juga berkaitan dengan perlindungan dari diskriminasi. Yang ketiga, kesehatan mental dan sosial merupakan penelitian menunjukkan bahwa penerimaan sosial dan pengakuan hukum dapat berkontribusi pada kesehatan mental. Yang keempat, budaya dan tradisi. Di sisi lain, banyak masyarakat memiliki pandangan tradisional atau budaya yang menolak keberadaan LGBT. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan dialog yang konstruktif antara nilai-nilai tradisional dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, perkembangan global. Legalisasi pernikahan sesama jenis dan pengakuan hak LGBT terhadap umum tren positif menunjukkan kesejahteraan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran dan hak asasi manusia. Ya, baik. Selanjutnya itu saya akan bertanya secara singkat saja ya tentang feminisme dalam perspektif Islam. Nah, menurut kalian apa sih yang dimaksud feminisme dalam perspektif Islam? Menurut saya, feminisme dalam perspektif Islam adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan dan perlakuan adil terhadap perempuan sebagai makhluk Allah SWT, tanpa menginginkan dominasi atau eksploitasi terhadap laki-laki. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan antara gender. Ya. Baik, untuk pertanyaan untuk Mbak Selma, apa saja sih pada perempuan dalam Islam yang menunjukkan kesetaraan gender? Itu adalah bisa saja dalam Islam perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan menerima warisan. Ajaran Islam menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal ketakwaan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana sih pemandangan kalian terhadap penindasan perempuan? Apakah itu sangat tidak baik atau bagaimana? Kalau menurut saya, Islam itu menolak segala bentuk penindasan terhadap perempuan. Ajaran Islam dapat untuk memuliakan perempuan dan memberikan mereka hak yang setara, serta melawan praktik-praktik yang merendahkan martabat wanita, seperti pembunuhan bayi perempuan pada masa jahiliyah. Oke, lanjut ya pada Mbak Selma. Apa perbedaan antara feminisme dan emansipasi dalam konteks Islam? Feminisme seringkali dipahami sebagai gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan secara radikal. Sementara emansipasi lebih merujuk pada pengakuan dan partisipasi perempuan di ruang publik.
Dalam konteks Islam, emansipasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sedangkan feminisme yang mengarah pada supremasi gender bisa dianggap bertentangan. Ya. Mbak Tasya, bagaimana sih Islam memandang disorientasi seksual? Dalam perspektif Islam, disorientasi seksual atau perilaku homoseksual dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, ada perdebatan di kalangan cendekiawan mengenai cara menangani isu ini dengan pendekatan yang lebih humanis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang sesama manusia. Pertanyaan terakhir nih tentang fakta feminisme. Apa tantangan yang dihadapi oleh feminisme dalam konteks masyarakat muslim? Tantangan utama feminisme dalam masyarakat muslim termasuk pemahaman yang keliru tentang feminisme itu sendiri. Stigma sosial terhadap perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka serta norma-norma budaya dan tradisi yang lebih menganggap rendah peran perempuan. Ya, terima kasih. Dari kesimpulan ini ya guys, bahwa fakta yang sebenarnya yang terjadi pada akhir-akhir tahun ini adalah seperti kekerasan pada rumah tangga atau KDRT, terus LGBT, terus juga pembunuhan itu tidak dibenarkan adanya dalam feminisme perspektif Islam seperti itu. Namun ada juga problematik dalam feminisme ini. Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang problematiknya kepada Mbak Selma terlebih dahulu. Apa yang menjadi tujuan utama feminisme dalam konteks Islam? Tujuan utama feminisme dalam konteks Islam adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender, memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan politik, serta menentang praktik-praktik patriarki yang merugikan perempuan. Baik. Selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi oleh feminisme di kalangan masyarakat muslim? Bagi tantangan utama feminisme di kalangan masyarakat muslim termasuk adanya pemahaman yang keliru tentang feminisme sebagai gerakan yang menolak laki-laki, stigma sosial terhadap perempuan yang memperjuangkan hak mereka, serta norma-norma budaya yang masih mendiskriminasi perempuan. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu bagaimana Islam memandang disorientasi seksual? Dalam perspektif Islam, disorientasi seksual atau perilaku homoseksual dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun terdapat perdebatan di kalangan cendekiawan mengenai bagaimana menangani isu ini dengan pendekatan yang lebih humanis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang. Oke. Apa sih hubungan antara feminisme dan patriarki dalam konteks Islam? Jadi, feminisme dalam konteks Islam seringkali berfokus pada penentangan terhadap sistem patriarki yang mendominasi dan mendiskriminasi perempuan. Para feminis muslim berargumen bahwa banyak interpretasi agama yang memaksa terhadap laki-laki perlu direvisi untuk mencapai keadilan gender. Ya. Pertanyaan terakhir tentang problematiknya ini ya. Mengapa beberapa orang menganggap feminisme bertentangan dengan ajaran Islam? Menurut Mbak Selma. Beberapa orang menganggap feminisme bertentangan dengan ajaran Islam karena mereka melihat sebagai upaya untuk membebaskan perempuan dari kodratnya sebagai istri dan ibu. Mereka berpendapat bahwa feminisme dapat menyebabkan kerusakan pada struktur keluarga tradisional yang dianggap penting dalam Islam. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Mbak Selma dan Mbak Altasya dalam pertanyaan problematik. Dan yang terakhir saya akan menanyakan solusi
disorientasi seksual. Nah, itu. Boleh dijelaskan nggak Mbak Selma yang mengenai pertama tadi apa pendidikan dan kesadaran gender, boleh dijelaskan? Pendidikan yang inklusif, meningkatkan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan Islam. Hal ini dapat membantu membentuk pemahaman yang lebih baik tentang peran perempuan dalam Islam dan menanggulangi stereotip gender. Dan yang kedua, pelatihan kesadaran gender, mengadakan pelatihan untuk masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender serta cara-cara menghargai dan melindungi hak-hak perempuan. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua tadi apa Mbak Tasya? Dialog terbuka. Nah, bisa dijelaskan bagaimana itu dialog terbuka? Jadi itu mengadakan forum diskusi antara cendekiawan, ulama dan aktivis feminis untuk membahas isu-isu feminisme dan disorientasi seksual. Dialog ini dapat membantu menjembatani perbedaan pandangan dan mencari solusi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tadi yang terakhir pendekatan humanis terhadap disorientasi seksual itu maksudnya bagaimana? Jadi, pendekatan humanis terhadap disorientasi seksual itu meningkatkan pemahaman tentang orientasi seksual dalam konteks kesehatan dan hak asasi manusia, serta mendorong sikap saling menghormati di antara individu dengan orientasi seksual yang berbeda. Oke, bagaimana dengan pendekatan kasih sayangnya? Untuk pendekatan kasarnya itu menyikapi individu dengan disorientasi seksual dengan kasih sayang dan empati, alih-alih stigma atau penolakan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang kasih sayang. Oke. Jadi kalau nggak salah ya, itu keempat atau ketiga ada kebijakan sosial yang mendukung. Nah, untuk perlindungan hukumnya itu bagaimana Mbak Selma? Perlindungan hukumnya mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dan mencegah kekerasan berbasis gender. Ini termasuk perlindungan bagi individu dengan orientasi seksual non-heteronormatif. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk program pemberdayaan perempuannya itu seperti apa? Jadi untuk program pemberdayaannya itu mengenai program-program yang memberdayakan perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan-kesimpulannya dalam fakta, problematik, dan solusi tadi. Yang pertama yaitu kita kesimpulan dari solusi. Solusi terhadap feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam harus melibatkan pendidikan, dialog terbuka, reinterpretasi ajaran, kebijakan sosial yang mendukung, serta pendekatan humanis. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua individu tanpa memandang gender atau orientasi seksual mereka. Nah, untuk kesimpulan dari problematik dan fakta, kesimpulan dari yang awal tadi yaitu fenomena legalisasi LGBT. Kesimpulannya yaitu bagian dari perjuangan lebih luas untuk hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun terdapat tantangan dari segi budaya dan tradisi, penting untuk terus melakukan dialog terbuka dan mencari solusi yang menghormati hak semua individu. Dengan pendekatan yang inklusif diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua orang tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka. Jadi dalam Islam ini untuk pasangan LGBT itu sangat dilarang seperti itu. Tidak banyak orang yang menegur pasangan LGBT ini, namun ada beberapa juga orang yang menegurnya. Dan masukan dari saya untuk LGBT lebih baik tidak memperlihatkannya di halayak umum seperti
kita tidak akan mengurusi masalah hubungan kalian dan tidak akan menegur jika kalian tidak menampakkannya di halayak umum. Mungkin itu saja podcast dari kami kelompok 5. Saya Lailatul Soleha, Saya Alkasia. Saya Salma Fila. mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakitkan dalam hati dan kurang berkenan dalam hati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video